agak pasif ya, karena Sicilian perlu banget nyari stack dulu di awal game, dan Eversting sebisa mungkin harus bisa nge-pressure Siciliannya. Tapi di sisi lain, dengan ada Pakito, pasti Arakimika juga memain agresif, dan juga shot dan Karamel yang lagi bermain di Sunshin. Apalagi di early game, nah tuh Violetnya udah level 2. Tandanya tadi si Yuzongnya benar-benar di pressure juga ya sama seorang Violet, sehingga dia ketinggalan level dan harus melakukan clear wave dulu, sehingga Violetnya juga bisa jalan-jalan ya kan. Untuk nge-backup teman-teman kayak Little Wonder baru aja diamankan tanpa adanya kontes. Dan memang terlihat Ash di sini dia harus mengamankan orange buff-nya sendirian aja. Ya emang Chow dengan Jeet Kune Do tuh bisa dipakai 3 kali ya di level 1. Jadi ada keunggulan tersendiri kalau lagi 1 lawan 1 di lane, di laning phase apa enggak di level 1-nya. Ntar pasti di level 2, level 3 Yuchong tuh bakal mulai ya memberikan keadaan lah. Tapi langsung saja kita lihat Tal bermain agresif mencari sesuatu yang ekstra, mencoba mencuri di jungle camp, tapi Po mencari kesempatan tapi gagal. Masih bisa digocek dengan guiding wind dari seorang Tal itu sendiri, walaupun dari Po sepertinya bakal bergerak untuk temenin ke arah gold lane walaupun Violet di sini. Nah, seperti yang dibilang sama Arashi, itu benar-benar soul gripnya, dragon tailnya, langsung aktifin efek curse touch di mana dia mendapatkan darahnya kembali. Tapi di area top lane Queenie yang udah mulai satu pada terakhir mencoba untuk digebok, Pika pun langsung dibalikan keadaannya karena S mulai datang dan first blood didapatkan oleh seorang Queenie. Wah, dan itu play yang bagus banget ya dari Pakitonya bisa mendorong Pika ke bawah tower, jadi damage ekstra tambahan dikit aja, dan langsung aja Araki udah menggunakan pick Pakito ini dengan bagus banget. Tapi di sisi lain langsung ada pergerakan dari EVOS untuk mencoba mengambil turtle di daerah bawah. First objective dari EVOS menuju ke arah Tata, walaupun masih ada helikopter dari seorang Lele yang langsung mengusir Karamet sampai Karamel, Violet untuk mundur ke belakang. Walah lidah, kenapa tiba-tiba kecetit guys ya? Nah, itu play yang bagus banget. Itu play yang standar ya sekarang dari Yuchong, pasti pakai Black Dragon Form untuk nge-zone orang-orang dari objektif. Tapi turtle-nya tuh nggak keambil loh dari Arakimika, dan sekarang nggak ada Black Dragon Form. Apakah EVOS bakal mencoba buat mengambilnya? I don't think so sih, karena dari Arakimika udah mulai berkumpul juga di dekat area turtle. Dan sebenarnya Arakimika nih yang bakal bisa untuk bermain lebih objektif ke turtle yang pertama, kedua, ketiga, bahkan keempat. Karena mereka menggunakan fighter sebagai jungler, tapi terlihat Ashe nih nggak mau. Dia lebih milih untuk safety farming, dimana dia lebih ngandelin untuk ngambilin purple buff, orange buff. Tapi Lelenya di sini masih one situation, kertasnya pun hidup, tapi Wave Dragon dikeluarkan oleh seorang Violet. Lelenya kembali penuh lagi darahnya. Tyrant Riven juga udah mulai di-cast sama seorang Po, mencoba untuk menangkap. Tapi dari Tal, dia masih bisa menjaga jaraknya kembali. Bahkan Po-nya harus mundur dengan bouncing ball. Tapi turtle-nya kenapa muter-muter kayak lagi maraton turtle. Jauh banget, tapi kena strike-nya connect ke arah Karamel, dicakat juga dengan Sanguine Claw, membuat Karamel harus sedikit mundur ke arah belakang, dan ini menjadi momen untuk Arakimika. Di sisi lain map ya, di atas map ada Queenie 1v1 melawan Pika, tapi di turtle pun Arakimika masih nggak mau melepas pressure-nya, masih mengkontrol daerahnya, dan bentar lagi nih Black Dragon Form bakal up lagi, dan Arakimika ada kesempatan buat membuat play yang lebih agresif lagi. Bener, padahal yang diterakin helikopter tuh Black Dragon Form, yang muter turtle-nya. Ini yang jadi penyakit Land of Dawn saat ini ya. Karena tadi kayaknya terlalu ditarik ke arah belakang, tapi turtle-nya mau balik ke dari bawah tuh terlalu jauh. Mager turtle-nya, jadi ikutan muter aja gitu ya. Mau jalan-jalan. Sedangkan turtle baru aja diamankan nih sama seorang Ash dan dari seorang Violet pun yang gagal untuk mengganggu pergerakan, harus segera mundur. Dan Sanguine kok digunakan tadi oleh Gyogoy, dan ini di late game tuh bakal fatal banget ya. Kalau mereka tuh kena segmen flow lebih dari 3 orang, wah itu follow up-nya bakal sakit banget sih. Karena kalau mereka tuh nyangkut di tengah bareng-bareng, bisa di follow up sama Pakito, bisa di follow up sama Kufra, bisa di follow up sama Yuchong juga. Jadi emang wah, dari segi combo ya paling enggak, Arakimika serem banget sih. Yo, itu bakal jadi bencana banget kalau sampai combo terjadi. Seperti yang tadi Kolis bilang, di mana EVOS Lynx terlalu banyak single target, ya nggak sih? Ya kan? Itu yang bakal jadi PR, tapi langsung diajar juga. Brilliance of Order di pop up, Tal datang untuk membackup dari seorang Lipi, menjaga jaraknya kembali, walaupun masih ada bad impact dikeluarkan oleh seorang Gyogoi. Seperti lagi nge-rap saya. Baru sadar, berlima kata ya yang saya ucapkan ya. Oke, fine. Yep. Tapi sekarang kita lihat Arakimika nih, biarpun mereka mau main agresif, Karamel masih farming aja, dan sekarang target utama dari EVOS adalah Gyogoy. Tapi masih mulai berputar di udara. Yap, tapi dari Lipi juga langsung diajar dengan ultimate di biru dari seorang Queenie, harus menggunakan Brilliance of Order, mundur ke arah belakang walaupun Po dengan Tyrant Revenge menangkap seorang Pika yang sendirian di depan. Masih ada ultimate dari Rocket Launcher yang membuat dari EVOS Lynx harus kembali menjaga jaraknya kembali. Violet yang terlalu dalam tadi menggunakan The Way of Dragon harus terpunish, dia harus take down begitu saja. Mungkin ini terbawa suasana dari game sebelumnya ya, dimana kayaknya udah matang banget gitu kan, situasi yang harus agresif, tapi di sini dia akhirnya di take down juga, dan Arakimika
Kimika dari segi kill sih mereka masih unggul ya, dan dari segi gold mereka ada keunggulan sekitar 1.500-an. Jadi ini masih oke, dan di late game pertanyaannya tuh bakal lebih berimpact apakah Caramel di Fusion, apakah Secure, tapi sekarang kita lihat Pika menjadi target utama. Tyrant Rage begitu saja, dan bahkan Pika pun harus ditumbangkan, gak bisa lagi bertahan, dan Queenie-nya bebas banget walaupun gerobaknya abis, entek, gak jadi dia menghancurkan top outer turret-nya. Sedangkan itu Caramel, Violet dan juga Tal mencoba untuk memberikan pressure di arah bottom lane. Circle juga dilepaskan oleh seorang Tal menuju ke arah Lele yang sendirian di sana menggunakan Furious Dash untuk menghambat pergerakan dari seorang Violet. Dari udah satu bandara terakhir, Lelenya pun tumbang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pow yang datang terlambat, tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa termenung melihat outer bottom turret dihancurkan. Sekarang kita lihat sebenarnya Ash juga mengamankan Turtle di situasi tersebut, dan sekarang langsung ke purple buff. Dan apakah dia bisa mencari sesuatu yang lebih nih, karena emang Pakito kuat di early game, tapi sekarang udah menit ke-6 dan Pakito kurang lebih impactnya belum terlalu gimana ya. Yap, masih harus mencari position lagi, karena sebenarnya gini, selama di bawah menit yang ke-8 kita tuh harus main objektif gaming banget. Tapi Circle Eagle juga udah mulai dilepaskan menuju ke arah Pau dan juga S. Caramel langsung menggunakan Traceless menuju ke arah belakang sana karena takut digebok sama S. Salam dari Binjai, tapi dari Pika juga sudah mulai datang ke area mid lane. Sanguin kalau dilepaskan, Lipi satu bar dilempar sama bad impact, lumayan pedes untuk kelelawar ya. Tapi di sini dua tim ini nggak ada yang terlalu bikin play masuk ke jungle musuh ya. Pas ngomong gitu, Tal ternyata langsung masuk nih cari info lebih. Tapi Violet mencoba untuk tower dive, tapi kayaknya kesempatannya kurang pas. Sekarang Po dan Ash udah on the way. Kayaknya Violet jadi target utama, dan dia bisa melarikan diri dengan Jeet Kune-Do lewatin dinding. Tapi Ash masih mengejar. Dan sekarang Po sebisa mungkin mencari cara buat nge-kill, tapi sayang sekali Violet berhasil selamat. Boleh gocekannya kayak Cristiano Ronaldo waktu belum dilatih sama Ole guys ya. Dan kita lihat dari Pika mencoba untuk 1v1 situation bersama dengan Lele di sini. Datang Caramel mencoba untuk ke-backup, masih ada Blood Flutes juga. Dan di arah top lane baru aja didapatkan sama Arad Kimika untuk outer turret milik EvoSlings. Kayaknya dua tim masih oke-oke aja bertukar turret seperti ini. Tapi dalam 30 detik pasti bakal ada fight lagi, karena objektif yang netral bakal muncul di map. Dan di situ kayaknya Arad Kimika pasti mencari kesempatan buat bikin play yang lebih agresif lagi, karena pasti combo Black Dragon Form bakal digunakan pas objektifnya. Ya ini dia, panjang umur, langsung sehat selalu. Black Dragon Form langsung dipapa begitu saja, tapi Lele udah mulai sekarat banget, terbakar dia kena Retribution. Ternyata masih bisa selamat, untung saja sang naga hampir jadi kadal bakar. Tapi Pow, S mulai datang ke arah depan, mencoba untuk gebok-gebok ke arah Pika yang mulai sedikit tebal. Circle Eagle juga dilepaskan, tapi ke arah Pow masih ada dengan Sanguine Claw-nya. Tapi berarti Pika juga sakit banget, Talja pun harus tumbang begitu saja. Pika harus menjaga jaraknya kembali, melakukan kiting. Lipi mulai datang, Darkening mulai dilepaskan menuju ke arah Pow yang melakukan flick out ke arah belakang. Sanguine Claw menghentikan pergerakan dari seorang Lipi, tapi Pow-nya masih bisa selamatkan dengan satu badan rakit. Hit terakhir dari Caramel sepertinya salah, tapi ternyata ke arah depan dari Caramel sepertinya terlalu terburu-buru, membuat risiko yang sangat tinggi. Caramel tertarik down bersamaan juga dengan Pika, membuat Violet dan juga Lipi harus menjaga jaraknya kembali. Wah, itu play yang agresif banget dari Caramel ya. Tracer sampai ke bawah tower, dan kayaknya sih ujung-ujungnya nggak worth it. Dan sekarang dengan keunggulan satu orang ya buat Arad Kimika, mereka mencari kesempatan buat ngambil objektif. Tower nggak bisa, Turtle pun boleh. Karena langsung digebok-gebok aja nih. Tadi memang seperti yang gue bilang ya, Arashi, bahwa kayak agak worth it tukerin nyawa dia untuk sama seorang roamer gitu kan. Bahkan bukan cuma nyawanya Caramel, Pika juga ke take down. Itu yang ngebuat kayak bener-bener dari Arad Kimika malah dapat poin banget keuntungan sekarang, apalagi objeknya baru diambil. Tapi Pow yang numpang lewat sembarangan langsung didepak begitu saja. Bahkan di Circle Eagle juga sang bola mantul-mantul langsung di take down dengan segala macam resource yang EvoSlings punya. Iya, 4 ultimate dipakai untuk mengamankan roamer dari Arad Kimika. Apakah Arad Kimika bisa mencari play balasan ya? Tapi kayaknya mereka bermain aman, menunggu Pow untuk up lagi, baru mereka mencari kesempatan lagi. Sebenarnya biar kayak komposisi mereka tuh agresif ya. Mereka mainnya relatif pasif banget ya. Ya, dari EvoSlings ya, bisa dibilang untuk saat ini dia harus benar-benar nungguin momentum, jangan sampai sembarangan masuk lagi, jangan sampai tertekan lagi. Padahal Pika ini menggunakan hero nyamannya loh. Ini adalah hero signature dari Pika itu sendiri ketika dia masih bermain di XP Lane, yaitu Esmeralda. Yang dia gunakan untuk saat ini mencoba untuk menahan gempuran dari Beatrix. Memang based on head to head, Beatrix itu hero range yang dimana enak banget untuk ke-poking. Tapi Tyrant Revenge mulai dilepaskan, darahnya setengah. Ya ampun, sakit banget itu bad impact. Kelelawar diisi apa itu ya. Tapi dua mereka juga dikeluarkan menuju ke arah Queenie. Queenie-nya langsung ditembakkan begitu saja. Masih ada 3 hero yang langsung mencoba untuk mengejar ke arah depan sana. Kurang kasar digunakan, dan Violetnya masih bisa gocek-gocek seperti Lionel Messi yang masih main di Barcelona, yang bukan di PSG. Oh,
Lengkap sudah hari ini jokes kita ya. Penukaran 1 untuk 0 untuk EVOS Lynx. Dan ini kayaknya wah berat banget nih. RRQ Mika setiap kali mau bikin play, mainnya mau agresif, mau nge-pressure EVOS Lynx, malah dikembalikan terus. Pou dari tadi belum sempat ya dapat kesempatan buat engage yang bagus banget. Kita harus lihat di late game perlu banget sih buat Pou untuk bikin play yang gede dengan Tyrant's Revenge dan juga Tyrant's Wrath untuk mencari combo yang bagus banget sama tim dia. Itu yang jadi poin memang penting untuk RRQ Mika, karena kan mereka nih sebenarnya momentum banget, tim fight banget anaknya nih. Caelah anak. Makanya mereka tuh harus bisa mancing. Ketika EVOS Lynx nanti udah mulai berkumpul, baru mereka bisa melakukan inisiasi. Nah ini lagi Pou lagi yang menjadi korban circling Eagle Wave Breaker. Kejadiannya sama persis seperti ketika Pou masuk ke rumput huruf Z itu tadi. Iya, berkali-kali nih Pou lagi-lagi jadi target utama. Dan ini emang biarpun ini rumor ya, kita ngomong itu Gyogoy jadi target utama dan dikejar oleh Lipi dan Tal, dan akhirnya bisa di-secure. Karamelnya tapi tumbang ya kan. Dari pikannya juga udah mulai sekarat banget. Lele tuh strong kah di depan sana, walaupun Tal udah mulai datang bersama juga dengan Lipi. Lelenya sekarat banget darkening dari Lipi. Bener-bener seperti mulut netizen, sakit banget nembusin ke arah temen dari Lele tadi ya. Yap, 3 kill diambil oleh EVOS Lynx. Dan sekarang mereka kalau mau bisa main buat Lord, tapi apakah Ash akan memberikan kesempatan bakal jadi target utama. Dan sekarang Will Dragon digunakan, dan sekarang Ash menjadi target utama, tapi bisa dia secure kill oleh Queenie. 2 untuk 1, 2 untuk 3 sekarang. Fightnya masih berlanjut terus, dan Queenie di belakang masih free terus-terusan. Tapi sekarang Pou di depan sendiri, masih dipukuli 3 orang dan harus flicker keluar. Ini tapi benar-benar Violet nggak rugi sih, karena dia itu kan seorang XP laner ya. Dia menggunakan Wave Dragon untuk menumbangkan Ash, di mana dia punya retribution. Dan sekarang itu tandanya EVOS Lynx bisa langsung ngehajar Karalord, apalagi dengan adanya darkeningnya Lunox yang kayak tadi mulut netizen, pedas banget. Nah ini dia nih, Naga udah kayak Power Rangers datangnya kesiangan. Lordnya udah kelar, hei Lele, kalem aja. Mundur dulu ya Le. Agak terlambat ya, Pingkan dengan Dragon Form-nya. Dan sekarang EVOS dengan Lord, apa yang bisa mereka lakukan? Karena mereka bisa balik lagi main front to back. Dan sekarang kita bilang tadi mereka kurang area damage ya, terlalu baik single target damage. Tapi dengan adanya Lord itu bisa menjadi front line ekstra untuk tim EVOS Lynx. Item build-nya gimana tuh Arashi? Dari item build sih, kayaknya Yushin-nya Caramel udah ada Malefic Roar ya. Dia nge-skip Blade of Despair langsung ke Malefic Roar karena dia tahu dari tim musuh tuh fighter, tank. 2 fighter sama 1 tank gitu kan. Jadi emang perlu banget extra penetration-nya. Tapi Pika ada Calamity River, jadi build-nya tuh lebih agresif jauh nih dibanding Esmeralda yang kita udah lihat dari tadi. Dari tadi kan biasanya kayak defensif gitu kan, tapi Pikanya lebih ke item build damage juga. Buset itu Lele pedas banget, langsung 4 bar bahkan berkurang, dia pun langsung menjaga jaraknya kembali. Memang EVOS dengan terlalu banyak single target ini, salah tandang. Untungnya Queenie masih bisa melakukan flicker, malah ternyata Violet yang mencoba untuk dikepung sekaligus, tapi masih bisa menjaga jarak. Menunjukkan omongan Kolius tadi, EVOS yang terlalu banyak single target benar-benar berhasil untuk memainkan meta pick off-nya. Karena kalau pick off itu memang gitu, harus banyak single target locker yang bikin lawannya nggak bisa bergerak. Dan terbukti satu persatu dari Kimika, apalagi Pou 2 kali kejadian yang sama persis dilakukan diculik nih sama EVOS Lynx. Iya, emang permainan di semak-semak juga ya, main info dari sisi EVOS, karena mereka ada Mountain Shocker juga, mereka selalu ada keunggulan buat mencari informasi. Arah Kimika tuh orang-orangnya di mana sih? Dan sekarang Pou di depan ditendang oleh Violet, akhirnya mereka langsung mundur. Tapi Pou dari tadi belum ada kesempatan nih untuk membuat engage yang besar banget. Kalau emang bisa, kayaknya sih bakal wow banget nih. Ya, dan Violetnya pun udah gak sayang-sayang Wave Dragon lagi ya, karena udah level 12 juga, supposed to be cooldown-nya tuh gak terlalu lama. Jadi dia bikin, kaget saya sampai, bikin dia juga cukup pede untuk gampang nendang aja ke arah lawannya. But RRQ Mika, ini mereka gak boleh lagi sampai terculik satu persatu seperti tadi. Memang sepertinya dari RRQ Mika harus bermain dengan mental solid, walaupun sedikit sulit karena memang Caramel mempunyai Mountain Shocker yang bisa bikin teman-teman dari RRQ Mika kesulitan sih pasti, karena mereka bisa lebih pintar, lebih awas manuver. Tapi sekarang dengan Conceal, Pou mencari kesempatan, tapi Lele pinkan maju karena langsung nabrak ke muka orang. Tapi di sini Pou di paling depan menggagalkan engage dari Violet, dan mereka masih mau mengejar. Tapi sayang sekali sekarang EVOS sudah siap banget buat mencari fight. Apakah Violet bisa mencari Jeet Kune Do ke 3 orang? Langsung bertemu dengan Lele pinkan, tapi sekarang Purple Buff menjadi sasaran dari kedua tim sini, dan Ash bisa mengamankan tersebut. Dan Tyrant's Revenge sekarang pick off ke Caramel dari seorang Lele, mencoba untuk berputar, tapi Lelenya malah langsung tumbang karena terkena lemparan dari Darkening seperti mulut netizen, tapi Lipinya malah tumbang. Double kill bisa didapatkan oleh seorang SPG43 karena Violet juga langsung ditumbangkan oleh seorang Pou dari seorang Tal yang dari 12 sekarang bahkan ada triple kill didapatkan oleh Ash. Apakah meta penggaris will be out on this game? Ya, meta penggaris langsung digunakan, mereka semua langsung push ke tower tengah. Dan sekarang dengan death timer masih 17 di Caramel, mereka punya banyak waktu dan bisa mengambil paling enggak 2 tower nih, pasti bakal turun. Langsung dihajar karena memang gemokannya juga udah mulai sakit-sakit banget. Only
Esmeralda who can defend their base because 5 teams from RRQ will gonna make the game. They got into the base dan kali ini Pau mencoba untuk masuk dengan tarian revenge tapi Pika sendirian di arah belakang mencoba untuk menahan walaupun Pika selendangnya langsung dibikin robek-robek, dia langsung ter-take down. Yap, dengan mengorbankan nyawanya Pika berhasil menyelamatkan game ya. Tapi kita langsung ngeliat instant replay dari fight barusan. Oh ini bukan fight barusan, ini pas mereka pakai meta penggaris langsung nge-push. Dan di sini kayaknya kalau memang nggak dikorbankan nyawa susah ya buat EVO Stings buat kayak mengulur gamenya lebih lama lagi sih. Mau tidak mau seperti ini ya. Black Widow yang mengorbankan nyawa demi Soul Stone. Waduh. Iya, dia maju ke depan mau nggak mau ke take down, yang penting base-nya selamat. Gitu. Nggak salah. Tapi di sini buat EVO Stings kayaknya mereka harus mencari cara buat nangkep Gyogoy. Karena udah late game begini ya, Cecilion damage udah sakit banget. Tapi kalau mereka dapatnya bukan hero-hero yang pas, yang beneran prioritas ya, di Beatrix, di Queenie, sama di Gyogoy, kayaknya bakal agak berat sih. Yap. Dan ini juga momen-momen dimana sebenarnya ketika team fight yang terjadi lumayan gede ya, dimana Tyrant Race sebenarnya connect-nya bagus banget. Tapi Black Dragon Form dari seorang Lele itu benar-benar dihajar abis-abisan tuh sama seorang Lipi. Walaupun gebokan dari Ash itu benar-benar sakit banget, langsung ke gebok ke arah Lipi. Bahkan Violetnya pun nggak bisa ini lagi nih, bercoba untuk bertahan dan triple kill didapatkan sama seorang Ash tadinya. Dan kali ini Tal yang ada di area rumputan langsung diusil sama Pau. Temponya kembali berbalik untuk RRQ. Like I said before, jangan sampai mereka terculik lagi dan beneran terbukti dong. Mereka langsung bermain dengan meta solid untuk membalikkan keadaan. Apalagi tadi fight itu di daerah di hutan ya, jadi agak sempit. Jadi kayak semua damage area yang justru EVO Stings kekurangan itu bisa masuk ke banyak orang. Pau sekarang jadi sasaran, Violet mencari cara tapi kena immobilize dari Sanguine Claw. Dan sekarang RRQ Mika punya keunggulan sedikit karena mereka tuh udah ngeliat skill dipakai oleh EVO Stings. Sekarang second kill digunakan tapi sayang sekali nggak kena. Pau masih di depan dan mereka mencari dikontrol untuk Lord berikutnya. Karena memang udah mulai di-setup tapi Pau udah mulai nge-cash aja, dia mulai berswing-swing seperti Tobey Maguire yang langsung menghajarkan ke arah Green Goblin. Tapi dia masih menjaga jaraknya kembali. Dari Pika pun mencoba untuk melemparkan selendangnya ke arah Pau yang langsung menjaga jaraknya. Mereka langsung berkumpul bersama supaya tidak terculik lagi sama EVO Stings yang cukup berbahaya. Tapi sekarang Lelipin kan ada di bawah di sisi lain map, jadi mereka ada waktu buat mencari kesempatan. Konsol sudah digunakan oleh RRQ Mika, apakah mereka akan mendapatkan engage yang bagus? Lelipin kan maju ke arah Violet dan Pika sekarang menjadi target sasaran oleh Pau dan oleh S juga. Sakit banget digebukin. HP-nya hilang di bawah setengah HP bar dan sekarang RRQ Mika punya keunggulan HP bar dan keunggulan kontrol di daerah Lord. Itu bad impact-nya sih bener-bener bikin Pika langsung kena angin duduk guys ya. Dia langsung mundur karena 4 bar darahnya itu langsung hilang dengan sekejap gitu loh. Aduh. Kayaknya memang tugas dari seorang Violet yang harus gocek-gocek ke arah Cecilion yang menjadi winning condition nih. Tapi Pau udah mulai ketahuan, iya The Way of Dragon-nya dijauhin aja. Gak apa-apa Violet aman. Karena tadi Pau langsung pakai flicker ya. Jadi memang cukup fast seorang Pau ini. Tyrant Rage dilepaskan menuju ke arah ke depan. Pikanya pun langsung terjebak begitu saja di ruang nostalgia. Menjaga jaraknya kembali. Volley Sarbon menuju ke arah belakang. Masih ada Circle Eagle juga. Dan Black Dragon Form connect ke arah 2 hero sekaligus. Masih ada Petrify yang membuat Tal harus sedikit mundur. Tapi Kerstach langsung menumbangkan dirinya. Immortalnya pecah. Ditungguin sama seorang Lele. Mencoba untuk mengejar balik karena S-nya datang dengan gebokan-gebokan hangat. Salam dari Binjai. Tapi Talnya masih bisa sedikit mundur ke arah belakang. Sedangkan Violet sendirian membaying time buat teman-teman dari EVO Stings.
Violet 1 lawan 1 dengan Way of the Dragon digunakan ke Lele Pingkan juga, tapi member dari RRQ Mika nyuekin Violet dan masih fokus ke arah Lord, dan kayaknya ini bakal diambil tanpa kontes. Dan apakah RRQ Mika bisa end game menggunakan Lord tersebut? Pastinya Lord akan datang ke arah mid lane. Apakah mereka akan cari meta penggaris ataukah mereka akan mencari kesempatan untuk mengambil tower di atas dan di bawah? Ini nggak bisa sih. Kalau Kolis jadi Pika ya, mungkin Kolis bakal ngubah untuk itemnya jadi semuanya defensif. Karena kenapa? Mungkin cukup Enchanted Talisman yang dia simpan, sisanya diganti defensif. Karena kan kalau untuk burst damage masih ada Lipi, masih ada Caramel juga. Ya kan, yang bisa dikasih ke arah depan. Kita lihat nih, karena Pikanya ini cuma masih ada Ice Queen, Wine, Calamity Reaper, dan masih ada Enchanted Talisman. Itu yang ngebuat dia hybrid. Iya kan? Iya. Setengah damage, setengah defensif. Dan itu yang ngebuat tadi sekali di bad impact, pedes maning. Dia juga nggak ada magic resist loh. Sepatunya tuh sepatu fisikal, dan juga dia lagi bikin nih magic resist, tapi kayak agak telat loh di fight sebelumnya nih. Bad impactnya tuh pasti kenceng banget ke Pika, jadi dia nggak bisa menjadi frontline buat tim dia. Dan sekarang RRQ nge-push dengan Lord yang terhormat. Athena Shield dan Oracle lah, itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi Lordnya sudah mulai masuk, dan dari Ash-nya berhasil untuk mendapatkan base top turret-nya. Dari Pau juga sendirian, Thunder juga udah mulai digunakan, tapi Violet the Way of Dragon menuju ke arah Lele. Dan Pau-nya udah mulai sekarat banget, apakah bakal dihabisi karena Black Dragon Form juga mulai berputar-putar di atas udara. Pika dari udah mulai sekarat banget, tapi dia langsung tertumbang begitu saja walaupun Lordnya tumbang. Tapi base-nya terbuka lebar. Tal yang mencoba untuk kabur ke arah belakang tidak bisa kabur, double kill bahkan dari seorang Queen. Dia tembakin lagi Violet-nya, bahkan mencoba untuk melakukan flick out ke arah belakang. Sang Winkle-nya mulai sakit banget, masih ada lagi Winter Transcend Freestyle dulu bos, berusaha untuk bertahan tapi base-nya terbuka lebar, dan RRQ memenangkan game yang ketiga dari The Queen's Derby. Congratulations! Congrats RRQ. Nah, ini game pertama kita yang beneran jalan sampai 3 game, dan RRQ Mika menjadi pemenangnya. Dan kalau mereka mau balas dendam, mereka harus main sampai ke